أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وعزم وشرف وكرم على سيدنا وشفينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال بآية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم ومولانا الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين أما بعد. فيا أيها الآباء المكرمون فيا أيها الإخوان المحترمون فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله ورضي عنكم. Ma'asyar jamaah ta'lim yang berbahagia, pertama puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan, kita sanjungkan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan berbagai macam rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Di antara sekian nikmat yang sangat banyak adalah nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan afiat, taufik dan hidayah, nikmat panjang umur dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada malam Jumat, kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni kewajiban thalabul ilmi, kewajiban menuntut, mengkaji, mempelajari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita untuk hidup bahagia bersama dunia wal akhirah. Salawat dan salam sejahtera tanpa kita curah dan limpahkan kepada baginda Rasul junjungan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membawa dan menggiring umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dapat menjamin keselamatan umat manusia dari dunia sampai akhirat kelak. Juga salawat dan salam sejahtera tak lupa kita aturkan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya
dan kepada seluruh umatnya termasuk kita yang hadir dalam kegiatan ta'lim malam semuanya. Seluruh kegiatan yang tengah kita laksanakan ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang mabrur, amal ibadah yang berpahala ganjar yang sangat banyak dari Allah Subhanahu. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adana wa bi barakati ulumi wa bi kubri darin amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi syara'iti wujubil hajj wa sihhatihi. Faslun bi syara'iti wujubil hajj wa sihhatihi. Boleh dibaca paslun, boleh dibaca paslan, boleh dibaca paslin, maka ada baris. Cuman ada aturan mainnya kalau dalam tata bahasa Arab. Boleh kita baca paslun jawazul wajhaini, takdirnya adalah mubtada mahdzuf haja paslun. Haja mubtada paslun jadi khobarnya. Paslun haja mahaluhu, paslun haja mahaluhu. Boleh dari mubtada kan akhirah. Haja mahaluhu jumlah jamu mubtada dan khobarnya jadi mubtada, khobar mubtada awal. Kalau paslun rokorot tu hazal pasla korot tu pasla jadi maf'ul bifi'lin wa fa'ilin mahzuf. Banyak jalannya kalau kita lihat tata bahasa, cara bahasa. Cuma kita tahu caranya. Boleh paslun, boleh paslan, boleh paslin. Paslun fi syara'it wujubil haji wa sihhatihi, artinya ini suatu pasal pada menyatakan segala syarat wajib haji dan segala syarat sahnya haji. Jadi dalam pasal ini akan dibahas mengenai syarat-syarat wajibnya haji dan sahnya haji. Ketahui oleh bahwasanya bagi haji itu ada 6 martabat. Bahwasanya masalah ibadah haji itu mempunyai 6 martabat, 6 tingkatan. Apa tingkatan? Bahasa Arab artinya tingkatan. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga sampai ke 6. Yang pertama sah mutlak. Sahnya haji. Syarat sahnya haji. Yang pertama adalah syaratnya sah mutlak. Maka syarat sahnya itu ada 2 perkara. Jadi syarat sah mutlak bagi haji itu ada 2 macam syarat. Yang pertama waktu syarat, yaitu artinya pekerjaan haji bisa sah kita lakukan kalau memang tepat pada waktunya. Itu sah mutlak, namanya mutlak masalah waktu. Karena haji nggak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Tepat dia pada waktunya di bulan haji. Kalau di luar daripada itu ya nggak bisa dilakukan. Sah namanya hajinya. Ini yang disebut namanya sah mutlak yang pertama. Sudah jelas mutlak kesahan ibadah haji dilakukan adalah pada bulan haji. Waktu namanya, waktunya di bulan haji. Yang kedua adalah Islam. Haji bisa sah dilakukan kalau orang Islam.
Kalau bukan orang Islam mana bisa dia lakukan. Boleh bisa dia lakukan, cuman nggak sah ibadah hajinya karena bukan orang Islam. Secara sahnya haji. Satu waktu, yang kedua Islam, orang Islam. Waktunya yaitu waktu mengerjakan ibadah haji. Kalau bukan mengerjakan ibadah haji ya kagak sah, biar kita kerjakan persis seperti waktu mengerjakan haji. Tapi di bulan lain, bukan di bulan haji ya kagak sah. Itu kaitannya dengan waktu. Yang kedua orang Islam. Kalau bukan orang Islam, walaupun dia kerjakan tuh haji, dia tawaf biasa, ya dia wukuf pada Arafah, tapi dia bukan orang Islam. Orang non Islam ya kagak sah hajinya, yang sah adalah orang Islam. Tuh kalau penghukuman sana haji sah, tapi kalau bukan penghukuman ya gak sah. Ya Muhammad ya, kafir. Dia bisa kerjain masalah perkara mengerjakannya, tetapi dia bukan orang Islam, ya kagak sah. Sama dengan orang Islam, bukan sholat dia bisa kerjain, ya dia bukan orang Islam ya nggak sholat, nggak sah sholatnya. Haji kan masalah ibadah, sama juga dengan sholat. Maka sah haji orang gila sah hajinya. Bagaimana caranya orang gila ini sah hajinya? Dan haji kanak-kanak. Orang gila dan anak-anak hajinya jadi sah, dan sah ihram kanak-kanak itu dengan sendirinya jika ia tamyiz. Tapi ini ada tapinya nih, jasa. Apa yang jadi masalah? Orang gila haji jadi sah, anak-anak kerjanya sah, itu dia belum balik. Orang gila sah hajinya kalau dia itu dihajiin dengan walinya. Walinya aja bukan dia nya ditenteng-tenteng. Lakuin tawaf diajak aja. Tenteng. Tapi yang meniatkan itu adalah walinya. Seperti anak-anak juga begitu. Sah hajinya. Dibawa waktu wukuf di padang Arafah juga dibawa, harus hadir jadi padang Arafah. Waktu wukuf juga, waktu tawaf dibawa, sa'i juga dibawa. Dia sama dengan dia sholat anak kecil kalau kerjaannya benar sah sholatnya. Bukan agak sholat tak padahal dia belum akil balik. Kalau dia di hajiin sama walinya siapa? Ada walinya dari pihak mahramnya sendiri, orang dari sanak keluarganya, kerabatnya, atau dari orang yang selaku halal boleh menghajikan dia walaupun bukan di luar mahram, bukan sanak kerabatnya tapi orang lain. Kalau dia menghajikan, cuma niatnya itu buat dia tadi orang gila. Kalau seandainya anak-anaknya itu sudah tangguh, maka hendaklah mengihramkan akan dia itu oleh walinya. Itu wali itu yang berbeda. Seperti dikata ahramtu anhu bil haji, niatnya juga ahramtu anhu bil haji, artinya aku haramkan daripada, aku haramkan haram dengan dia dengan haji, atau dikatanya ja'altu mahraman bil haji. Itu sebenarnya artinya aku haramkan, aku ihramkan. Aku ihramkan itu bukan haramkan, kurang halus Pak. Atau dikatanya selain daripada kata ahram anhu bil haji, ada kata lain untuk seorang wali yang menuntun ibadah haji atau yang mewakili haji orang gila dan anak itu, ja'altuhu muhraman bil haji, bukan muhraman, orang yang diihramkan, bukan muhriman. Kalau muhriman orang yang bertindak melakukan sebagai wali. Bukan mahroman adalah mahram yang jumlahnya 10 dari sanak keluarga, kerabat yang haram dinikah. Banyak mahroman tuh barisnya juga itu berbeda-beda maksud dan maknanya.
Jadi jalbu muhraman, asal kata dari ahrama yuhrimu. Ihraman, muhrimun, fa'il muhraman, maf'ul. Jadi orang yang diihramkan. Ihramkan untuk apa? Ibadah haji. Aku jadikan akan dia ihram dengan haji. Cuma tadi kurang alif tuh di depan, di atas tadi itu. Ini benar nih, ada alif. Aku jadikan akan dia ihram dengan haji. Sama ada wali muhram. Mahram, ini mahram nih. Yang tadi mahram yang haram dinikah 10 jumlahnya. Atau halal. Halal ini luar daripada mahram. Orang lain. Dan hendaklah dikerjakan oleh walinya dengan kanak-kanak atau orang gila. Orang kanak-kanak, orang gila itu tadi wali itu berbeda. Segala pekerjaan hajinya tuh, yaitu dibawanya tawaf tuh. Yang ngerjain tuh tadi orang jadi walinya dibawa tuh anaknya atau orang gilanya. Yaitu dibawanya tawaf di kurang batu, gak jelas tulisannya. Itu bacanya apa? Kalau nggak tahu bacanya tuh, bacanya dijelasin tuh di kerangnya. Yaitu dibawanya tawaf. Jelas nggak? Nali jelas nggak tulisannya? Nggak. Itu banyak tuh. Kalau bawa pensil, itu jelas nggak? Ini nggak jelas ini. Ada tulisannya alifnya, baknya itu. Dibawanya tawaf dan sa'i. Ketika tawaf di bawah, ditenteng tuh. Ketika sa'i juga di bawah. Sa'i di antara Bukit Marwah dan Sofa dan Marwah di bawah. Sab'an kamilan 7 kali mondar mandir. Sab'an kamilan tawaf muter 7 kali muter. Hadir tuh orang yang dibawanya. Dihadirkan pula di Arafah. Dihadirkannya ke Arafah. Juga di Arafah, padang Arafah dihadirkan. Puncak haji padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Itu dihadirkan semua itu. Bagaimana walinya? Walinya ya seperti pepesan kosong atau sepompong ular. Dia cuma mengerjakan ibadah untuk orang tersebut, untuk dirinya enggak. Karena satu orang nggak bisa melakukan 2 haji untuk diri dan orang lain. Satu ya satu. Ada yang mengerjakan ya sendiri nggak ada. Nggak bisa seperti kita bilang sambil minum air, nggak bisa. Kalau haji ya satu-satu kan mengerjakan buat orang gila atau anak-anak itu ya benar. Yang ngerjain ya nggak ada apa, nggak bisa dia. Ya, dia nggak bisa melaksanakan ibadah haji untuk dirinya, karena dia mengerjakan ibadah haji untuk orang tersebut tadi, orang gila atau anak-anak atau orang yang segala pekerjaan haji itu yaitu dibawanya semua ke padang Arafah juga dibawa, dan melontar jumroh juga dibawa, dan dibawanya melontar jumroh. Itu kalau dibawanya ini jelas ribanya kecil banget tuh. Melontar jumroh dan segala pekerjaan haji, mulai dari kita pakai pakaian ihram, lantas kita tawaf sa'i sampai kita ke padang Arafah, nginap di Muzdalifah, melontar 3 jumroh di Mina. Di bawah ada tuh tenteng semuanya. Satu orang satu jatahnya, nggak bisa 1 orang 2 3 orang dilakukan, nggak bisa. Bermula waktu haji itu yaitu bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah hingga hari yang ke-9 dan malam yang ke-10 dahulu daripada terbit fajar daripada bulan Zulhijjah.
maka barang siapa mengerjakan haji di dalam waktu yang lain daripada waktu yang tersebut itu, maka yaitu jadi umroh, hajinya enggak jadi. Niat di bulan Syawal niat haji boleh karena udah waktu musim haji. Nawaitul hajja wa haramtulillah, niat situ. Tapi kalau di luar itu walaupun niat mau pergi haji karena memangnya di luar musim haji itu yang jadinya umroh doang, hajinya enggak bisa. Nanti kalau haji ya niat lagi di pas waktu bulan haji, bulan atau musim haji, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena waktu umrah itu yaitu sekalian tahun. Kalau umrah sih sekalian tahun, artinya setiap bulan bisa dilakukan. Tapi kalau haji kan nggak bisa, waktunya tertentu. Melainkan orang yang lagi mengerjakan amal haji yang di Mina, maka yaitu tertegah ya ihram dengan umrah. Kalau mengerjakan haji di Mina, sekali lagi melontar 3 jumroh, itu dicegah untuk melakukan ihram untuk umrah karena lagi melakukan ibadah haji, terpisah lagi untuk melakukan umrah. Memang lagi ngerjain haji, lantas dia mau niat ngerjain umrah, padahal dia di Mina untuk menyelesaikan melontar 3 jumroh, nggak bisa. Makanya kalau kita sebelumnya itu sih, sebelumnya kita melakukan melontar bisa aja, karena belum masuk wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ibadah haji. Dan martabat yang kedua sah. Dan yang martabat yang kedua yaitu mengerjakan sendirinya. Sekarang nih si bocah tuh mengerjakan sendiri. Kalau tadi kan mau walinya ngerjain. Nah ini sah kalau dia memang bisa mengerjakan sendiri. Sama artinya kalau kita bandingkan dengan masalah sholat, walaupun dia belum dewasa tapi bisa dia mengerjakan sholat sendiri, sah sholatnya. Pahala sholat buat orang tuanya, bukan dia nggak perlu pahala karena orang anak belum dewasa terhitung belum mempunyai dosa, maka segala pahala yang diperolehnya adalah buat orang tuanya. Saya punya anak yang pintar gitu, nah, ibadahnya rajin, sholat mulu tapi belum dewasa, maka pahalanya buat orang tuanya. Satu kalau dia ngerjain sendiri haji, tawaf sendiri, sa'i juga sendiri, mondar mandir, lantas lagi wukuf di Padang Arafah juga sendiri, melontar jumrah ula, Ustoh dan Aqobah juga sendiri sah. Dan syaratnya itu ada 3 perkara. Apa yang menjadi syarat sahnya? Yaitu yang pertama adalah Islam. Kalau anak itu adalah keturunan dari orang Islam. Ya kalau memangnya belum tamyiz, belum dewasa kan dia belum bisa dinyatakan bahwa dia itu Islam hakiki. Kalau bukan memang dari keturunan orang tuanya yang Islam, dia dinyatakan Islam hakiki kalau memang dia sudah dewasa, udah ditaklifkan dengan hukum Islam. Taklifkan hukum Islam artinya diberatkan dan diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Tuh, kalau memang sudah dewasa, dia panggul sendiri itu kesalahannya buat dia sendiri, pahalanya juga buat dia sendiri. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz, anak itu bisa membedakan. Tamyiz artinya membedakan. Artinya membedakan yang baik dengan yang buruk. Kalau yang ini baik, yang ini buruk. Itu dia bisa bedakan. Atau yang ini enak, yang ini gak enak. Yang gak enak dia tahu, yang enak dia tahu. Itu namanya tamyiz. Yang ini boleh, yang ini gak boleh dia tahu.
tamyiz namanya. Yang ketiga adalah dengan izin walinya, kalau memang walinya mengizini. Tuh, kalau walinya nggak ngizinin ya kagak sah. Nanti mau anak masih di bawah tanggung jawab orang tua, untuk tanggung jawab wali. Makanya walinya yang bertindak niatnya itu boleh apa enggak. Kalau nggak boleh sah. Tuh kerjaan yang dilakukan oleh si anak itu. Tapi kalau orang gila mah ya kalau bisa diajak kompromi kayak gitu. Orang pikiran juga ngabur. Orang gila misalnya kayak gitu tadi, dituntun terus. Ya justru buat bedain juga nggak bisa bedain. Dia orang gila namanya. Nggak bisa dia mengerjakan sendiri. Kalau anak kecil atau anak-anak itu tadi, itu kayak gitu tadi, karena dia bisa membedakan. Dan izin walinya maka sah. Wah, kalau memang diizinkan oleh walinya. Maka tiada sah haji kanak-kanak yang belum balik melainkan dengan izin walinya. Tuh. Jadi kalau nggak ada izin walinya kagak sah. Atau dengan diiramkan oleh walinya. Dan jika tamyiz sekalipun juga tamyiz, sudah tahu pembedaan yang buruk sama yang kagak, yang buruk sama yang bagus. Ya bisa bedain, tapi kalau nggak diizin sama orang tuanya tidak sah, tidak saya ya tidak boleh dia lakukan. Dan martabat yang ketiga, apa yang martabat yang ketiga? Jadi nazar, martabat hajinya jadi nazar. Hajinya jadi nazar. Kalau mamanya objekannya dia akan pergi haji bulan tahun ini, nazar itu. Maka syarat sahnya itu 3 perkara. Dia harus lakukan objekannya dia berangkat haji, nazar namanya. Pertama, kalau orang yang nazar itu adalah orang Islam, nazir. An-nazir, orang yang nazar. Nazar adalah sifat pekerjaan. Nazar, orang Islam yang nazar. Kalau orang kafir yang nazar haji tetap agak sah. Ini kita perkara masalah hukum Islam. Pertama adalah Islam, itu orang yang nazar. Yang kedua akil harus berakal. Ini. Yang ketiga adalah balik. Ini menandakan adalah orang yang sudah dewasa alias mukallaf, takliful hukmi lil Islam, sudah dibebankan hukum Islam untuk melakukannya. Jadi kalau mau dia nazar harus dikerjain, jangan tidak, kalau enggak berdosa. Nazar sifatnya seperti wajib, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kalau memang seandainya yang dicita-citakannya itu adalah terlaksana, seperti tadi dikatakan, gobekannya good, ternyata memang good, dapat tuh. Seberangkat. Tapi kalau enggak ya enggak jadi masalah, itu kan jadi syarat. Syaratnya kalau memang ya cool, kalau enggak ya enggak. Dan martabat yang keempat jadi Islam itu maka syaratnya itu 5 perkara. Sampai di sini dahulu, nanti baru kita lanjut. Ya. Ada pertanyaan, dipersilakan.